Hai, Shalom. Shalom saudaraku terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Apa kabar hari ini? Bagaimana di pagi hari ini? Haleluya. Baik saudaraku terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Bapa kita yang baik, kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih karunia-Nya, begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita masih bisa bangun kembali di pagi hari ini. Ya Allahku, ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam hidupku, Bapa yang baik. Mari Tuhan Yesus, mari ya Allahku yang baik. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tadi malam dapat beristirahat dengan tenang, dengan nyenyak, dengan baik Tuhan. Ya Tuhanku, kami bisa bangun Tuhan, masih bisa merasakan tubuh kami yang utuh, masih bisa merasakan kicauan burung yang bernyanyi merdu, masih bisa merasakan denyut dan jantung kami. Dan kami juga masih bisa melihat anak-anak kami tumbuh dengan sehat. Pasangan kami juga sehat Tuhan. Ya Allah ya Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau kekuatanku Tuhan, Kau gunung batuku. Mari ya Allahku ya Tuhanku yang baik, beracara dalam hidup kami ya Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami izinkan kami Tuhan untuk mendengarkan suara ilahi, yaitu suara dari-Mu Tuhan, firman yang Engkau berikan Tuhan, firman-Mu yang dahsyat buat hidup kami. Mari Bapa, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, agar menjadi rema buat hidup kami sepanjang hari. Dengan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kehebatan-Mu di dalam hidup kami. Karena biar orang yang tidak mengenal Engkau dapat melihat kehidupan kami yang begitu dahsyat dan berubah karena Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Allah. Kami siap mendengar Tuhan. Amin. Baik saudara terkasih, mari kita baca. Kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14. Perikopnya adalah aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan.
Inilah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, nama Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau begitu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih. Amin. Saudara terkasih, dari firman ini kita belajar bahwa kita harus selalu siap dan harus selalu setia untuk menantikan Tuhan. Saudaraku terkasih, percayalah, satu hal itulah yang selalu saya minta dan aku minta kepada Tuhan. Dan Tuhan pun ingin kita selalu berada di dalam rumah-Nya, diam di rumah Tuhan. Saudara terkasih, di dalam Mazmur 27, penulis sengaja fokus pada satu aspek yang paling penting dalam kehidupan rohani kita. Melalui firman, kita belajar tentang pentingnya hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, kita menemukan kekuatan dan pengharapan. Juga di dalam hadirat Tuhan, musuh kita kehilangan kuasa atas kita. Lalu saudara terkasih, pemazmur menyatakan keinginannya untuk diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dalam perjanjian lama. Tuhan terutama hadir di dalam bait Allah. Namun dengan meluangkan waktu bersama Tuhan, pemazmur menemukan harapan dan pemulihan bagi jiwanya. Saudara terkasih, sejak zaman dulu, manusia selalu merindukan kedamaian. Dan damai bersama Tuhan itu jauh lebih dahsyat kehidupannya. Tetapi betapa sulitnya saat itu saudaraku. Untuk dekat dengan Tuhan, kita harus berada di bait Allah. Kita diam di rumah Tuhan sepanjang hari. Dan saat ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Karena hadirat Tuhan tidak lagi terbatas di dalam bait Allah. Hadiratnya kini tersedia bagi kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang percaya. Sekarang kita bisa mengakses hadirat Tuhan kapan saja. Seperti penulis kitab Mazmur yang ingin diam di dalam hadirat Tuhan,
kita juga seharusnya merindukan kedekatan dengan Tuhan sebanyak mungkin. Di dalam hadirat Tuhanlah kita menemukan pengharapan, menemukan sukacita, menemukan damai sejahtera, menemukan keindahan, menemukan pemulihan atas jiwa kita yang lelah. Saudara terkasih, penting bagi kita untuk meluangkan waktu dengan Tuhan setiap hari. Kita dapat melakukan ini dengan membaca Alkitab secara teratur dan merenungkan apa yang kita baca. Kita juga dapat mengambil waktu untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan cara lain untuk menghabiskan waktu di hadirat Tuhan adalah dengan menyadari bahwa Dia menyertai Anda melalui aktivitas Anda sehari-hari. Saudara terkasih, saya berbicara karena saya dapat merasakan bagaimana hidup tanpa hadirat Tuhan. Apakah setelah saat ini saya melayani, berarti saya jauh dari masalah? Tidak, saudaraku. Masalah tetap ada. Dan sang iblis tetap tidak mau setiap anak-anaknya kembali kepada Tuhan dan ikut kepada Tuhan. Hingga dia mengizinkan untuk kita menguji dan menguji terus. Ingat saudaraku, yang menguji itu bukan Tuhan. Tuhan hanya izinkan ujian terjadi buat kita. Tapi ingat saudaraku, iblis itu tidak punya rencana dalam hidup kita. Tuhan yang mempunyai rencana atas hidup kita. Dan rencana iblis hanya satu: menggagalkan rencana Tuhan. Jadi jangan pernah takut dan khawatir. Hidup bersama Tuhan, Tuhan bimbing kita dalam hal dan dalam segalanya. Percayalah. Kalau saat ini Anda mempunyai pergumulan yang mungkin belum terjawabkan, percaya dan tetap percaya kepada Tuhan. Kuncinya datang dan ikhlaskan, relakan dirimu dan bentangkan tangan dan hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku siap Tuhan, dan aku tidak mau bersungut-sungut dengan semua masalah. Yang aku tahu Tuhan, aku mau ikut Engkau. Tuhan, aku siap dibentuk Tuhan. Bantu aku Tuhan. Tuhan, aku kosongkan cawan ini untuk Engkau isi Tuhan. Perkatakan itu terus saudaraku. Saudara terkasih, mungkin Anda bingung bagaimana cara mengundang hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, catat. Anda dapat meminta Tuhan untuk membimbing keputusan yang Anda buat setiap harinya. Itu nomor satu. Saudaraku, pada saat Anda mau memulai proyek atau mau memulai segala aktivitas Anda, catat dan datang kepada Tuhan. Tanyakan, Tuhan, aku mau melakukan ini. Tuhan Yesus, berkenankah Engkau atas ini Tuhan? Lantas bagaimana kita tahu Tuhan menjawab? Diam, kasih waktu Tuhan untuk menjawab. Bagaimana cara tahu kita bahwa Tuhan menjawab? Anda mempunyai kerinduan dan mempunyai keinginan yang menggebu-gebu untuk menjalankan rencana itu. Dan itu adalah rencana yang memang Tuhan izinkan engkau jalani. Tapi pada saat kamu malas melakukannya dan merasa kok gak tertarik, kok gak keinginan untuk bergerak, itu berarti Tuhan tidak mengizinkan saudaraku. Dan apabila memang datangnya dari Tuhan, Tuhan akan mudahkan semuanya, muluskan semuanya tanpa rintangan.
Lalu yang kedua, Anda dapat berhenti sejenak setelah membaca firman Tuhan untuk merenungkan apa yang mungkin Tuhan ajarkan kepada Anda saat Anda membaca firman Tuhan. Resapi saudaraku pada saat Anda membaca firman Tuhan. Tuhan, apa yang ingin kau katakan kepadaku Tuhan? Tolong Tuhan. Belajar pada saat kita membaca firman Tuhan. Resapi dan perkatakan dalam iman, dalam hatimu, dalam pikiranmu Tuhan. Dari firman ini kiranya apa yang aku harus lakukan dan apa yang hendak kau ajarkan buat aku Tuhan. Lalu yang ketiga, Anda dapat menyisihkan waktu khusus untuk berbicara dengan Tuhan. Bagi sebagian orang berpikir, ngomong sama Tuhan gimana caranya, gak bisa ngomong sama Tuhan. Saudaraku, Tuhan kita hidup. Dia Tuhan yang hidup dulu, sekarang, dan selamanya. Dia pernah menjelma menjadi manusia dan dia mati. Dia bangkit buat kita. Dan dia hidup saat ini berada di rumah surga. Di rumah Bapa kita di surga. Dan Roh Kudusnya melayang-layang buat kita. Dan saat Anda ingin berbicara kepadanya, berbicaralah dalam doa. Doa itu bukan berarti Anda duduk diam bersila, bersujud, lalu di dalam kamar, dalam keheningan, dan Anda berpikir itu adalah doa. Yes, itu doa, benar. Tapi saya katakan, saat Anda memegang sapu Anda dan Anda berkata, Tuhan, tolong saya. Bapa yang baik, berbicaralah Tuhan. Saya mau mendengarkan perintah-Mu. Itu pun doa saudaraku. Saat Anda sedang menyetir mobil, berdialog Anda dengan Tuhan dalam doa, itu doa. Jadi jangan bataskan doamu di satu tempat. Percayalah, Tuhan kita melalui Roh Kudusnya yang melayang-layang di udara, Dia di sana. Jadi jangan pernah khawatir kalau Tuhan selalu beserta kita. Baik saudara terkasih, mari kita berdoa. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan, karena begitu baiknya Dia. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Dari firman ini Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk belajar tetap taat kepadamu Tuhan, menantikan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, teruslah menjadi fokus hidupku sehari-hari. Nyatakanlah hadirat-Mu kepadaku Tuhan. Dekatkan aku kepadamu agar aku bisa mengenal-Mu lebih dan lebih dalam lagi. Aku ingin mencari-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, nama yang besar itu. Tuhan, meskipun aku sendiri, aku percaya Tuhan, Engkau besertaku dan Engkau menyertaiku. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau tetap setia di dalam hidupku Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Apapun keadaanku Tuhan, aku percaya. Dan aku mau percaya Tuhan, atas kehebatanmu, atas kedahsyatanmu Tuhan. Beri aku kekuatan Tuhan, untuk aku selalu taat kepadamu. Hari-hari ini memang semakin jahat Tuhan, tapi yang aku tahu, aku hanya ingin ikut Engkau Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Baik saudara terkasih, sebelum kita tutup Suara Ilahi renungan harian ini, mari kita doa. Mari kita kembali mengucapkan doa ini, doa yang Tuhan Bapa kita ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.